Pernahkah kita bertanya, apa yang membuat negara maju seperti Jepang atau Amerika, penduduknya rata-rata memiliki kualitas hidup yang baik? Kemampuan mengelola sumber daya alam dan infrastruktur adalah salah satu alasannya. Untuk mengelola sumber daya alam dan infrastruktur dengan baik dan maksimal, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dilansir dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah salah satu penyakit yang menghambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti hipertensi hingga obesitas. Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan oleh WHO. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan karena Indonesia digadang-gadang akan menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. Prediksi ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil dan populasi yang besar. Pada 2030, 70% penduduk Indonesia akan berusia 15-64 tahun atau berada pada masa produktif. Hal ini disebut bonus demografi. Karena diperkirakan 180 juta jiwa akan menjadi penggerak perekonomian nasional. Tapi, alih-alih menjadi berkah, bonus demografi akan berubah menjadi malapetaka karena tingginya persentase balita penderita stunting. Faktor utama penyebab stunting adalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Stunting mengakibatkan terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak hingga mempengaruhi kemampuan berpikir di sekolah maupun pada usia produktif. Hal ini jika dibiarkan juga akan mengakibatkan penurunan produktivitas pada masyarakat dan penurunan ekonomi negara. Salah satu upaya dalam mengatasi stunting adalah dengan menyediakan akses makanan bergizi, contohnya ikan gabus. Selain mengandung banyak protein dan albumin, ikan gabus juga mengandung zat besi, kalsium, vitamin A, dan B. Semua kandungan gizi tersebut sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Pencegahan stunting tidak hanya dapat dilakukan sejak hamil maupun menyusui, akan tetapi pada saat remaja dan memasuki usia subur. Dengan pemenuhan gizi yang baik, maka stunting di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik. Dengan segudang manfaat yang ikan gabus miliki, tak heran ikan gabus menjadi salah satu ikan yang banyak diminati baik di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun untuk diekspor ke luar negeri. Ikan gabus juga merupakan salah satu ikan air tawar yang cocok dibudidayakan karena manfaatnya yang begitu banyak. Selain itu, karakteristik ikan gabus juga mudah dibudidayakan karena dapat bertahan hidup di perairan terbatas. Pasar dan potensi ikan gabus sangatlah luas, mulai dari pemanfaatan untuk bahan masakan hingga diekstrak albuminnya untuk keperluan farmasi. Kebutuhan pasar terhadap ikan gabus terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, di sisi lain, kebanyakan ikan gabus yang diperjualbelikan atau diekstrak untuk diambil albuminnya berasal dari penangkapan di alam sehingga sangat dikhawatirkan kelestariannya. Budidaya adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan membudidayakan ikan gabus, kebutuhan pasar terhadap ikan gabus akan terpenuhi tanpa mengganggu kelestarian di alam. Budidaya ikan gabus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan dengan kebutuhan pasar akan ikan gabus tersebut. Terlebih di Klaten, belum banyak masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan ikan gabus karena lebih memilih sektor pertanian maupun industri lainnya. Oleh karena itu, budidaya ikan gabus memiliki peluang yang besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, khususnya di Klaten, Jawa Tengah. Budidaya ikan gabus diharapkan menjadi solusi pemenuhan zat protein dan albumin di kalangan masyarakat Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia juga dapat memenangkan persaingan di dunia internasional. Berikut adalah konsumen potensial kami.
atau target pasar kami, dan berikut adalah bisnis model kanvas kami. Terima kasih.